Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini gua mau nge-review sepatu Li-Ning JB3. Dan kebetulan ya, sepatu signature dari Jimmy Butler, salah satu pemain basket favorit gue sih sebenarnya di NBA saat ini. Dimana gua ngeliat doi itu mainnya hustle banget, attack the rim, dan bisa dibilang jadi salah satu alasan kenapa Golden State Warriors sampai sekarang akhirnya bisa masuk di playoff NBA. Kalau kalian tahu, sebelum kemarin belum ada Jimmy Butler, dia itu berada di peringkat nomor 10 kalau nggak salah. Abis Jimmy Butler masuk, beberapa kali win streak, kalau nggak salah juga 14-2, gokil banget. Dan sekarang bisa masuk playoff guys. Pengaruhnya gede banget. Dan ini sepatu signature ketiganya mereka, dimana yang versi sebelumnya menurut gue juga bisa dibilang sangat-sangat menarik. Salah satu sepatu yang cukup berkesan buat gue di tahun lalu. Dan sekarang kita ngedapetin boxnya. Ini kalian bisa lihat, kelihatan cukup cukup bisa dibilang looks-nya tuh kayak premium, ala-ala briefcase gitu. Kalau kalian pegang bagian atasnya, ini tuh kayak ada tekstur-teksturnya gitu, lumayan asik sih kalau menurut gue. Dan untuk sepatunya, langsung aja guys, kayak gini. Ini colorway yang warna black and yellow, dan sejujurnya kalau kita cukup merhatiin dari sepatu JB3, ada beberapa opsi colorway ataupun opsi material yang biasanya akan kita dapetin. Di sepatu ini, jujur aja kalau gue ngomongin secara first impression, kayak nggak terlalu matching ya sama boxnya. Boxnya tuh kan kelihatan kayak old school, vintage, terus kayak mewah gitu. Sedangkan sepatunya ini lebih kayak sepatu-sepatu basket yang intinya performance driven banget. Warnanya juga ngejreng, kuning sama hitam. Tapi ya, yang paling penting gue penasaran sih gimana performance dari sepatu ini, apakah lebih baik dari sepatu versi sebelumnya atau enggak. Dan di video kali ini kita bakal full bahas breakdown detail dari sepatu ini. Dan sebelumnya gue pengen say thank you juga untuk Boss of Trainer yang udah minjemin gue sepatu ini guys. Yang cukup menarik dari sepatu Li-Ning JB3 ini pastinya adalah dari segi performance-nya. Banyak fitur-fitur dari sepatu ini yang menurut gue tuh di atas rata-rata, apalagi kalau gue ngelihat dari sisi harga yang ditawarkan. Dari harga awal retailnya, dimana sepatu ini dijual dengan harga 3 jutaan lebih, sampai sekarang gue kemarin baru aja dicat sama Boss of Trainer, katanya sepatu ini udah bisa didapetin dengan harga diskon, which is start from 2,5 jutaan aja. Dan salah satu hal yang paling kerasa waktu pertama kali gue pakai sepatu ini adalah dari sisi sensasi smooth yang gue dapetin waktu pakai sepatu ini. Gue ngerasanya ya, teknologi cushionnya, terus di bagian bawah, dimana sepatu ini juga udah dilengkapi dengan carbon plate yang implementasinya cukup panjang juga, itu bisa tersinkronisasi dengan baik, dan feel-nya tuh asik aja gitu waktu dipakai. Secara cushionnya, sepatu ini menggunakan implementasi teknologi Cloud Plus Foam di bagian case luarnya. Di bagian dalam ada boom cushioning system, yang ini udah jadi salah satu teknologi andalan dari Li-Ning. Terlepas feel-nya itu sebenarnya nggak yang tebel-tebel banget, merupakan sepatu yang kalian tetap bisa ngedapetin court feel, kalian tetap bisa ngedapetin sensasi yang low profile, tapi juga tidak mengorbankan dari sisi kenyamanan cushionnya. Kayak pas aja gitu setup yang ditawarkan oleh sepatu ini. Apalagi kalau dibandingin sama WO Fit 11 ya, dimana sepatu tersebut emang sama-sama punya boom cushion, tapi WO Fit 11 tuh berasa kayak lebih soft, lebih tebel secara implementasinya. Sepatu ini lebih kayak low profile, dan lumayan ngingetin sama sepatu-sepatu kayak modelan Kyrie, tapi dengan fitur-fitur yang dibikin lebih ekstra lagi. Dan ditambahkan dengan adanya carbon plate di bagian bawah, ini berasa bener-bener smooth waktu dipakai. Berasanya tuh kayak enak aja gitu, setiap langkahnya kalau dipakai lari, dipakai untuk ngelakuin gerakan, itu bener-bener kayak ngeflow dan nyaman gitu kalau menurut gue. Selain itu, dengan adanya implementasi carbon plate di bagian bawah kayak gini, feel yang didapat itu jujur aja agak beda sih. Kalau kemarin gue bisa bandingin sama sepatu Rigorer BP1. Bagian bawahnya Rigorer itu juga ada platnya, tapi itu terbuat dari bahan nylon. Implementasinya terbilang cukup tebal, dan waktu dipakai itu sepatunya berasa agak bottom heavy, dan juga ada sedikit sensasi yang membutuhkan break in time dari sisi plat yang digunakan. Di sepatu ini dengan adanya implementasi carbon plate, pastinya itu feel-nya lebih ringan. Terus juga sekali lagi rasa yang didapat itu bener-bener smooth dan nggak berasa berat juga, terutama kalau dipegang kayak gini. Tapi ya balik lagi, nggak bisa dipungkiri secara harga yang dikasih di sepatu ini juga emang jauh di atas sepatu tersebut. Cuma hal-hal itu ya menurut gue jadi salah satu faktor yang bikin sepatu ini performance-nya lebih nyaman. Di samping itu nggak cuma dari sisi implementasi cushion, terus nggak cuma dari sisi plat di bagian
bawah. Sepatu ini tuh juga menggunakan implementasi traction yang kalian bisa lihat looks-nya unik banget kayak gini. Sebenarnya tuh kelihatan flat aja dan ini full logonya Jimmy Butler di bagian bawah sini. Tapi itu kemarin gue pakai di lapangan yang bawahnya vinyl gitu, itu ngegripnya bukan main guys, ngegripnya enak banget, bener-bener kayak berasa lengket gitu, nggak ada selip-selipnya. Kadang-kadang di beberapa sepatu basket kan kita bisa ngerasain lah, ini tractionnya bener-bener optimal, kadang masih ada slipnya dikit tapi masih aman, atau kadang traction yang butuh break in time. Di sepatu ini solid banget dari awal, ngegripnya asik, bahkan berdecit juga. Jadi by the way, buat kalian yang suka sama decit-decit di sepatu basket, sepatu ini decitnya bener-bener kerasa banget, meskipun itu nggak pengaruh dari sisi performance, tapi secara keseluruhan pakai sepatu ini di lapangan yang kemarin gue cobain itu bener-bener pakem banget, enak, bener-bener asik lah. Bagian depannya dibikin kayak ada sisi-sisi roundednya, base-nya terbilang cukup lebar, di bagian belakang bentuknya kayak gini, dan kombinasi dari keseluruhan tooling yang dipakai ini menurut gue sih asik banget di sepatu ini. Kalau untuk pemakaian outdoor sebenarnya gue dengar dari beberapa teman-teman, karena sepatu ini udah menggunakan GCU traction yang itu juga bisa dibilang salah satu teknologi andalan Li-Ning ya akhir-akhir ini. Seharusnya secara foam compound itu masih bisa terbilang durable meskipun implementasi rubbernya tipis kayak gini. Cuma kalau gue sendiri rasa-rasanya kok kayak ini tuh sayang nggak sih kalau misalnya dipakai di lapangan outdoor. Sepatu harga 3 jutaan ya, kalau misalnya kalian beli di price point segitu, rasa-rasanya tuh agak sayang gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat dari sisi bawahnya gini, ini juga sebenarnya tipis banget, nggak yang tebel kayak gimana gitu, dan rubbernya tuh juga nggak yang keras gitu loh guys. Ini lumayan playable, makanya kalau di lapangan indoor solid banget, tapi di lapangan outdoor sayang sih kalau gua personally ya. Ditambah kalau kita ngomongin dari sisi implementasi material yang ditawarkan, kalau di sepatu Li-Ning JB2, salah satu hal yang menurut gua bisa banget diimprove dari sepatu JB2 adalah dari sisi bagian tangnya yang berasa tipis waktu dipakai. Di sepatu ini rasa-rasanya dari sisi build area tangnya itu udah lebih oke. Feel-nya emang nggak yang tebel-tebel gimana, tapi kayak lebih di quilted gitu, terutama di bagian dalam ada sedikit paddingnya, dan secara keseluruhan menurut gue juga memberikan feel yang lebih oke sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Kalau kalian bisa lihat secara struktur build material yang digunakan di sepatu ini juga berasa cukup istimewa ya, terutama di bagian toe area sepatunya, dimana sepatu ini menggunakan build material leather, ada implementasi suede juga, terutama di bagian depan sini, dan juga di bagian belakangnya kalian juga akan mendapatkan implementasi dari synthetic leather yang ini tuh juga berfungsi banget sebagai external heel counter dan memberikan fit yang nyaman sewaktu gua menggunakan sepatu ini. Ini juga kebantu dengan adanya material yang ada di bagian samping, dimana kalau kalian bisa lihat ini tuh menggunakan material sejenis kayak TPU, feel-nya tuh agak rubbery juga waktu dipegang, tapi di sisi dalamnya ini menggunakan sejenis textile atau sejenis cordura mesh yang ini juga feel-nya berasa nyengkrem aja gitu di kaki waktu menggunakan sepatu ini. Asik banget sih secara build-nya. Jadi secara konstruksi, bagian samping materialnya ini juga kuat, bagian belakangnya udah ke support, dan upgrade di bagian tangnya juga menurut gue jadi salah satu yang bikin sepatu ini makin nyaman guys. Yang menurut gue kurang cocok ya di gue sebenarnya ada di bagian belakang sini, yang ini merupakan desain elemen aja. Nggak yang gimana-gimana banget, ini juga tipis sebenarnya di bagian sini, jadi kalau kena kaki sih sebenarnya masih aman-aman aja. Cuma menurut gue di sepatu ini tuh kayak ya gue kurang cocok aja sama desain elemen yang ada di sepatu ini. Bagian hitam di sini ya, ini juga jadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan dari sisi performance, dimana secara density-nya tuh beda guys. Ini punya fungsi untuk menjaga kestabilan di sepatu ini sehingga foamnya itu nggak over compress. Gokil sih. Dan by the way juga buat kalian yang penasaran sama sizingnya, menurut gue sepatu ini tuh fitnya true to size. Buat kalian yang punya kaki lebar, kalian perlu perhatian ekstra kalau pengen beli sepatu ini, karena emang fitnya menurut gue berasa narrow banget, terutama di bagian samping. Jadi ini yang merupakan salah satu sepatu yang kalau kalian bisa coba dulu, gue saranin untuk cobain dulu sebelum kalian beli sepatu ini. Fitnya sangat-sangat one-to-one. Sekali lagi gue bilang kebantu banget dari sisi implementasi material yang ditawarkan, dari sisi padding-padding di area tang, dari sisi build material leather yang ada di depan ini juga asik banget, dan di area belakang ini juga ke sculpt dengan sangat baik, dan gue nggak ngerasain ada heel slip juga sih sewaktu menggunakan sepatu ini. Secara keseluruhan solid banget, dan gue ngerasa ya dengan sepatu ini misalnya kalian bisa ngedapetin dengan harga diskon kayak yang tadi gue infoin di Boss of Trainer, udah bisa ngedapetin sepatu ini dengan harga 2,5 juta. Sepatu-sepatu di price range tersebut ya menurut gue tidak menawarkan implementasi teknologi yang
gokil kayak gini lah guys. Dari sisi carbon plate-nya, traction-nya solid, cushioning-nya sangat-sangat smooth waktu dipakai, dan cocok lah buat kalian yang merupakan tipe pemain yang sangat-sangat mobile di lapangan, yang mengutamakan sepatu dengan sensasi yang smooth dan suka dengan cushioning yang low profile tapi tetap mendapatkan sensasi cushion yang berasa di bawah kaki kalian. Thank you so much by the way buat kalian yang udah nonton video kali ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright guys, peace.